nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Moga-moga dikasih uang tambah. Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang Senin Kemis. Senin ada duit, Kemis juga tidak ada duit gitu kan. Makanya moga-moga surat ini dibalas. Tapi kalau kepada Allah, alhamdulillah, pasti kamu dijawab. Oh, Syekh ini kok bisa-bisa aja? Bukan, kata Allah itu. Jadi kalau nggak mau alhamdulillah, amin saja, terserah, nggak dijawab. Amin, percayalah. Amin, percayalah. Amin, jujur. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, jujur. Amin, berilah jaminan. Amin, ammana yu'amminu, amin, jaminlah. Amin, amankanlah. Lalu yang betul itu mana? Amin, kabulkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada empat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Amin, kabulkanlah ya Allah. Amin, itu yang betul. Intoleransi itu bukan bahasa saya, itu bahasa survei. Dianggap apa? Dianggap menurunnya nilai-nilai kebangsaan itu paling besar di Jawa Barat. Maka kasus-kasus intoleransi dan radikalisme itu dianggap tinggi. Apalagi sekarang setelah munculnya isu Az-Zaitun. As-Salafiyah nggak kayak Az-Zaitun toh Gus? Kan aku takut. Ibu-ibu, cewek, sholat, berada di sof paling depan. Kok bisa, Pak Ustadz? Cewek sholat di depan. Ya terserah yang mau sholat toh. Sholat sendiri kok diatur-atur. Lah, ini kepikiran iki aku. Kemarin ketika ditanya sholat berjarak. Kenapa kita sholat berjarak? Karena manusia itu keteknya bau. Wow. Kan gak nyambung banget ya. Karena bau, sholatnya berjarak supaya khusyuk, tidak bau bulu ketek temannya. Ini kok ampumen, tapi luar biasanya Pak Kiai. Zaitun tuh mau masuk, itu bayarnya mahal, SPP-nya mahal. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini kan kurang ajar. Di saat negara sedang membangun yang kata Pak Jokowi menghadapi Golden Age 13 tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan momentum emas. Ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara Az-Zaitun. Saya ngomong Az-Zaitun baru di sini loh Pak, karena di Jawa Barat. Paling saya pulang diculik. Ya mudah-mudahan yang nyulik janda lah. Di Subang katanya banyak janda ya. Oh iya, sebenarnya bahasanya bukan janda sih yang pas. Perawan second. Makanya kalau Bansor Ansor belum menikah dengan janda le. Kalau kamu menikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Mas tahu? Saya bilang, ini kita memasuki Golden Age 13 tahun ke depan Indonesia diprediksi, bukan diramalkan ya. Kalau diramalkan itu dukun, Pak. Kalau bahasanya orang beriman itu firosat. Firosat, itaku firosat al-mu'min fa'innahu yang duru binurillah. Indonesia ini akan bersaing dengan Cina. Indonesia ini akan bersaing dengan Amerika. Bonus demografi dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia, itu akan menjadi keuntungan. Terbukti melalui apa, Pak? Melalui ujian Allah berupa COVID-19. Semua orang meramal Indonesia akan hancur gara-gara COVID. Tapi ternyata kita mempunyai pemerintah yang top. Begitu COVID muncul, langsung muncul BLT. Bantuan langsung tewas, telas. Bantuan langsung tunai.
masuk ke Subang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Tapi lucunya orang Subang, Kiai, BLT untuk orang miskin, yang punya mobil juga ngaku miskin. Betul, Bu? Yang gelang emasnya besar-besar ngaku miskin. Orangnya juga datang ini. Ya ikut tertawa gitu loh. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Yang jilbabnya hitam insya Allah. Tanah yang suci, tuh. Suci. Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Siapa juga Mas yang mengatakan bahwa Indonesia itu najis? Wong hakikatnya bumi ini suci. Bedakan tanah suci dengan tanah yang suci. Tanah yang suci itu bisa ada di mana saja di bumi ini. Tapi tanah suci bagi umat Islam itu adalah Masjidil Haram dan itu adalah Mekah. Tanah kelahiran Muhammad, juga Madinah, di mana jasad mulia Rasulullah kembali dipeluk bumi. Di sana Al-Quran diturunkan, di sana agama Islam diwahyukan kepada Nabi terakhir untuk umat akhir. Tidak ada yang salah Mas dengan lagu Indonesia Raya stansa 3. Pertanyaannya, apakah lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa menggugurkan rukun Islam kelima? Tentu tidak. Bedakan konteks syariat ibadah dengan konteks kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme. Lirik lagunya benar, tapi implementasi maknanya salah. Lirik lagunya benar, uridu biha batilun, tujuanmu batil. Jadikan lagu Indonesia Raya 3 stansa ini sebagai penyemangat nasionalisme, cinta tanah air, cinta bangsa. Tapi jangan jadikan akidah, jangan jadikan sebagai dalil syariat. Tujuan haji itu bukan ingin mati di Mekah Mas, tapi mati karena Allah. Ketika haji karena Allah itu anugerah. Oh, bau jengkol. Oh, bau petik. Kan nggak enak. Tapi kalau jaraknya serentang tangan, no dehe, no, nggak akan tahu. Tuhan tuh tahu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW tuh menyuruh kita untuk pakai wangi-wangian ketika mau sholat. Iya. Bahkan mau Jumatan kita disunahkan untuk mandi. Bahkan dalam beberapa kisah, para sahabat itu tahu Nabi Muhammad SAW mau datang, itu hanya dari wanginya. Orangnya belum datang, wanginya sudah sampai duluan gitu. Saking harumnya. Pertanyaannya, Bapak ini ikut Nabi yang mana? Mau ikut Nabi yang mana? Hah? Nabi yang mana kau ikut? 25 Nabi itu harum semua loh teman-teman. Ibu kita Kartini saja harum. Harum namanya.